Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan tadribat dari ad-dars ats-tsalits dari kitab Al-Balaghah wan Naqd yang merupakan rangkaian dari silsilah Ta'limil Lughah bil Mustawa Rabi. Kita lanjutkan latihan ad-dars ats-tsalits di halaman 42. Tadribul awal, pertanyaan yang berkaitan tentang pembahasan kita di ad-dars ats-tsalits kemarin. Pertanyaan yang pertama, ma mabahis ilmil ma'ani? Apa pembahasan-pembahasan dari ilmu ma'ani? Apa saja yang dibahas dalam ilmu ma'ani? Bukan. Apa pembahasan dalam ilmu ma'ani? Al-khabar wal insya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-musnad wal musnad ilaih. Dan yang ketiga, al-qasru. Dan yang keempat, al-faslu wal waslu. Yang kelima, al-ijazu wal itnab. Itu dia pembahasan dalam ilmu ma'ani. Kemudian uzkur ma ta'rifu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi? Zauji ibnatihi, suami dari putri beliau. Kemudian beliau adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan anak-anak ketika beliau masih anak-anak. Kemudian Khulafa Rasyidin yang keempat. Kemudian yang ketiga, mal khabar. Apa pengertian khabar? Awil kadhiba. Lanjutannya, ma yahtamilu asidqa awil kadhiba lidatihi. Ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidatihi. Itu pengertian dari khabar. Dan yang keempat, arif nau'al khabar al-ibtidai. Sebutkan apa yang dimaksud dengan khabar ibtidai. Lam yara al-mutakallimu hajatan ila tawjidiha wa khaliyan min adawatit tawkid. Jadi itu pengertiannya, khaliyan min adatit taukid. Itu namanya khabar ibtidai. Kemudian yang kelima, ma nau'ul khabar at-talabi? Apa saja jenis khabar talabi? Kan ada khabar ibtidai, talabi. Ya, khabar talabi apa saja? Ada al-amru, an-nahyu, dan seterusnya. Itu dia jenis dari khabar talabi. Bukan itu. Ada nggak di situ? Ma nau'al khabar at-talabi. Khabar at-talabi. Itu di nomor 2 berarti ya. Apa nau khabar talabi? Yaitu yang yang muakkad bi adatin taukidin wahidah. Yang pakai adat taukid satu saja. Manau di sini maksudnya pengertiannya ya. Manau di sini pengertian, bukan jenisnya, karena memang nggak ada jenisnya. Karena dia memang jenis begitu. Nau talabi itu apa maksudnya? Khabar talabi itu apa? Khabar talabi itu yang pakai takkid satu saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Masil li nau'il khabar al-inkari. Sebutkan contoh untuk khabar ingkari. Laqad nazala al-mataru. Kenapa dinamakan khabar ingkari? Ada waktu taukid, juga ada wal qasam. Harful qasam ada waktu taukid bukan? Dia ada taukid. Jadi pengertian khabar ingkari apa? Khabar ingkari itu dia cara membedakannya dengan khabar talabi apa? Itu dia intinya. Khabar ingkari yu'akkad bi aksar min wahidatin min adawatit taukid. Jadi dia taukidnya ada 2 atau lebih.
Kalau talabi hanya satu saja. Laqad nazalal matar. Laqad itu lam, itu taukid. Kenapa lam taukid? Karena dia ada al-qasam al-mahdzuf. Kemudian qad di situ juga taukid. Jadi ada dua taukid. Kalau ada dua taukid itu namanya khabar ingkari. Yang ketujuh, mal gharadani ar-ra'isani min ilqa'il khabar. Apa gharad yang umum, gharad utama dari menyampaikan khabar? Faidatul khabar sama lazimul faidah. Kalau nol sama sekali, ya, al-mukhbarnya tidak tahu sama sekali, itu namanya faidatul khabar. Kalau mukhbarnya sudah tahu, maka itu namanya lazimul faidah. Baik, buka latihan yang kedua, tadabus tsani. Sil kulla kalimatin minal qaimati alif bididdiha minal qaimati ba. Kita jodohkan antonim di sini ya. Zamma, antonimnya apa? Madaha. Karena zamma artinya apa? Mencela. Kemudian al-waqi', al-khayal. Al-waqi' artinya apa? Fakta. Al-khayal artinya imajinasi. Waalaikumsalam. Kemudian aba fi'il madi, apa diddunya? Istahsana. Aba itu artinya mencela, ya. Bisa juga madaha ya di sini. Aba, naam istahsana ya. Aba itu menyebutkan aib, istahsana menyebutkan hasanah, benar ya? Istahsana. Kemudian wahana, qawiya. Wahan itu artinya melemah, ya. Qawiya kuat. Adzam, ini masdar, berarti isim dengan isim ya, fi'il dengan fi'il. Jahul, alim. Jahul, alim. Jahul itu artinya orang yang jahil ya. Lawan katanya alim, orang yang alim. Wazan sim fa'il. Imla kulla faragin bal kalimatil munasibah. Tufhamu ba'dul kalimat ahyanan min titik. Sebagian kata terkadang dipahami dari apa? Dari siyaki al-kalam. Satu kata terkadang susah kita pahami, kecuali kalau kita memahami konteks kalimatnya apa. Nomor dua, imtala'a ra'sus syekh bi, kepala syekh itu penuh dengan apa? Dengan syekh. Syekh di sini maksudnya orang tua. Dan yang ketiga, al-musafiru bizzat wal ma'i wal mal. Seorang musafir itu dengan bekal dan air dan harta. Apa? Tazawwada, berbekal ya, berbekal dengan air, harta dan seterusnya. Nah, kalau kita mau pergi safar tentu kita butuh pada bekal. Nomor 4, al-khabaru as-sidqa wal kadhiba. Berarti fi'il yang kita cari di sini karena ada fa'il dan maf'ul di sini. Yahtamilul khabaru as-sidqa wal kadhiba. Khabar itu yahtamil, ya, mengandung kemungkinan. Baik, kemudian nomor 5. Ihdar min titik al-a'da. Ya, ihdar min al-a'da. Nomor mana tadi? Afwan, salah tulis tadi. Ya. Nomor 2 seharusnya di sini. Ihdar titik min titik al-a'da. Jawabannya apa? Apa? Baida bukan. Ihdar, hati-hatilah dari titik-titik musuh. Kaid, ya. Kaidun. Inna kaidakunna azim. Kaid artinya tipu daya. Tipu daya mereka itu azim. Ya, hati-hati dari tipu daya musuh, itu maksudnya. Nomor 6, titik zaujati tiflan jamilan. Wadu'at. Wadu'at artinya apa? Meletakkan. Maksudnya meletakkan apa? Inni wadu'tuha unsa. Sungguhnya saya meletakkannya perempuan melahirkan. Ini wadu'tuha unsa artinya saya melahirkan anak perempuan. Paham? Bukan meletakkan. Ya, ini yang dimaksud dengan memahami dari siap itu. Nah, jadi kalau failnya perempuan dalam konteks anak-anak, misalkan bayi, janin, nah itu maksudnya melahirkan. Mata wadu'ti, nah, bukan berarti kapan kamu meletakkan, kapan kamu melahirkan.
Taib. Nomor 7, hadal kalamu jamilun. Hadal kalam. Perkataan ini indah. Titik an-nadhar an qailihi. Bisorfi an-nadhar an qailihi. Maksudnya apa bisorfi nadhar? Tanpa melihat kepada yang mengucapkannya. Perkataannya bagus meskipun berasal dari orang yang tidak bagus, begitu. Ya, kata istilah bisorfin nadhar ini banyak menggunakan nanti dalam percakapan sehari-hari. Karena kalau bisorfin nadhar ini dalam bahasa Indonesia itu apa? Ya, dengan menutup mata dari hal-hal yang itu. Ma'had itu bagus, ya. Kalau kita menutup mata dari manajemen yang buruk, ya. Ya, maksudnya kalau nggak ada yang ini, dia itu bagus, gitu. Itu sebaliknya. Ada mana bisorfi an-nadhar. Anta jamilun bisorfi an-nadhar min akhlaqika. Wajah antum tampan, ya, cantik. Tapi ya, kalau kita tidak melihat kepada akhlak. Tapi kalau melihat ke akhlak juga, ya nggak bagus. Gitu. Nomor 8 ya. Sodiki lam yusaddiq titik al-khabar. Madmun artinya kandungan. Nah, setiap khabar itu pasti ada kandungannya, ada madmunnya. Yang tidak kita percaya itu ya madmunnya. Baik. Kemudian la yastawi titik wal alim jahul. Tidak sama antara orang yang berilmu, orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Baik. Kemudian nomor 10, wasaltu ilal matar bida berarti ya tinggal satu saja. Bida an-tairata ta'akharat. Ya. Saya sampai ke bandara, ya. Ya. Padahal pesawat itu pun terlambat. Bida ini banyak artinya ke dalam bahasa Indonesia. Nomor 10 ya, Afwan. Baik, sudah ya. Nomor tadribur rabi bayyin agradal khabar fi mayati. Sebutkan aghrad dari khabar-khabar berikut. Kemarin kan ada beberapa aghrad itu. Ada yang pertama al-fakhar. Kemudian apa lagi? Izharu ad-dha'af wal ajaz. Dan yang ketiga izharu at-tahassur ya, ala syai'il mahbub. Kemudian al-istirham wal isti'taf. Kemudian apa lagi? Al-hasu ala sa'i wal ijtihad. Kemudian ada lagi? Nah, itu gharat asasi. Ini gharat balagi maksudnya di sini. Jadi itu doang ya. Tapi sekarang kita lihat mana dari yang banyak itu. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-birru husnul khuluq. Nah, ini apa namanya? Ini gharat asasi ini. Apa dia? Faidatul khabar. Karena Nabi sini ngasih tahu, ya. Bisa kita katakan sahih atau la di sini. Al-birru husnul khuluq. Ya, baik, hadis Nabi. Kemudian yang kedua, qala zamilun li zamilihi laqad alqaita muhadaratan jayyidatan bil ams. Ini apa namanya? Lazimul faidah. Lazimul faidah karena dia udah tahu gitu ya. Bukan dari nol. Baik, nomor 3, qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu liman qa'ada an talabir rizqi. Umar bin Khattab berkata kepada orang yang duduk enggak mau mencari rezeki. Maksudnya dia nganggur. Nah, Umar mengatakan innas samaa la tumtiru zahaban wala fidda. Langit itu tidak hujan emas, tidak hujan perak, mustahil. Ya, harus dicari rezeki itu katanya. Ini apa agharatnya di sini? Al-hasu ala sa'i wal alhamdulillah. Berarti ini as-sa'yu ala al-hathu ala as-sa'yi wal ijtihad. Kemudian yang keempat, qala al-mutanabbi ana alladhi nadhara al-a'ma ila adabi wa asma'at kalimati man bihi samamu. Aku adalah seorang penyair yang orang buta pun bisa membaca karyaku. Saking bagusnya gitu. Dan orang yang samam, yang tuli pun, yang bisu pun bisa mendengar kalimat-kalimatku. Nah, ini perkataan dari
Syair dari Mutanabbi. Ini syair apa namanya? Gorotnya apa di sini? Al-fakhr, ya, membanggakan diri. Ya. Kalau ada kata ana, saya yang begini-begini, nah, itu al-fakhr. Dan yang kelima, syair mengatakan ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahis sufunu. Tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Ya, angin itu tidak bertiup sesuai dengan yang diinginkan oleh perahu. Jadi perahu yang ikut angin, bukan angin yang ikut perahu. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi apa gorotnya di sini? Coba perhatikan baik-baik. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Analoginya, angin bertiup tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan oleh perahu. Apa? Al-hassu ala sa'i wal ijtihad. Kita harus berusaha untuk mewujudkan yang kita inginkan. Enggak tidur-tidur dapat apa yang kita inginkan. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Ini syairnya Abu Taib. Ya. Taib. Kemudian nomor 6, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dha'ifu amirur rakbi. Nah, ini apa nih? Ad-dha'if amirur rakbi. Orang yang lemah itu pemimpin rombongan. Apa namanya? Udah tahu belum sebelumnya? Bahwasanya orang yang lemah itu pemimpin rombongan. Maksudnya orang yang lemah pemimpin rombongan itu gimana? Kalau kita lagi bersafar, yang lemah itu di depan. Nih, yang lemah itu taruh di depan. Nanti kalau taruh di belakang, kita nggak tahu ketinggalan. Itu maksudnya amir di sini. Bukan amir secara hakiki ya. Bukan, maksudnya dia letakkan di depan. Muqaddam ar-rakbi. Idharud dhafi. Nabi menampakkan do'afnya kepada siapa di sini? Nggak nyocok. Ya kan? Ingat, tujuan itu, gorot yang dimaksud gorot itu adalah apa tujuan Nabi mengucapkan kalimat ini? Apa ingin, apa namanya? Ingin apa? Al-hasu ala sa'i wal ijtihad. Anjuran untuk berusaha, bersungguh-sungguh. Siapa yang disuruh untuk berusaha di sini? Berusaha untuk ngapain? Dia enggak jadi beban orang lain. Enggak, itu terlalu jauh gitu. Ya, terlalu jauh. Gorot asasi di sini. Gorotnya asasi, apa? Berarti faidatul khabar. Faidatul khabar. Karena nggak tahu sebelumnya. Kita nggak tahu begitu, kita dikasih tahu begitu. Apa maksudnya? Nah, jadi yang seperti ini kan orang banyak yang kayak gitu kan, udah yang paling kuat di depan gitu kan. Ya, padahal kalau menurut aturan Nabi, anjuran Nabi itu yang lemah malah yang di depan begitu. Nah, jadi gorotnya berarti faidatul khabar. Nomor 7, innan najaha la samaratul ijtihadi. Sungguhnya kesuksesan itu buah dari kesungguhan. Ini apa? Nah, ini baru jelas al-hatsu ala saywal wal ijtihad. Jawaban antum nomor 6 tadi itu benar, tapi cari mana yang lebih dekat. Paham ya? Nah, terkadang kan makna itu kan lebih dari satu sesuai dengan yang antum tangkap. Gitu. Kalau antum menggali lebih jauh lagi akan lebih banyak lagi makna. Tapi apa yang pertama kali marra 'alal dhihn, yang pertama kali lewat di pikiran itu jawaban. Latihan yang kelima, bayin anwa al-khabar fi mayali waliman yulqa. Sebutkan jenis dari khabar-khabar. Jenis khabar berarti ibtidai, tolabi sama ingkari. Al-ma'u sa'ilun. Apa ini? Ibtidai, tolabi atau ingkari? Gampang, ini berarti dia takkidnya aja lihat ya. Kalau nggak ada takkid berarti dia ibtidai gitu. Ini ibtidai. Air itu zat cair, ibtidai ya. Karena nol, kita nggak tahu. Nomor 2, laqad bi'ta sayyarataka bisamanin rahis. Apa ini? Ingkari. Ya, laqad bi'ta sayyarataka bisamanin rahis. Kalau gorotnya nih, gorotnya apa? Ya. Laqad bi'ta, kamu telah menjual mobilmu dengan harga yang murah. Kalau gorotnya di sini apa? Lazimul faidah. Kan dia yang menjual. Udah tahu berarti kan? Itu maksudnya. Nomor 3, innahum fityatun amanu bi rabbihim, surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sungguh mereka adalah pemuda yang
beriman kepada Rabb mereka. Nah, ini apa nih? Ibtidai, tolabi atau ingkari? Tolabi, kenapa? Apa? Inna. Ada berapa? Satu, berarti itu tolabi. Nah, nomor 4, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fa warabbika, warabbi, warabbika. Ada qasam di situ. Berarti apa nih? Ingkari. Kalau ingkari itu kan taukidnya harus 2 atau 3. Ini ada berapa taukidnya? Nun taukid sama apa? Wawul qasam. Ya. Lanas'alanna. Sama lam juga di situ, lam taukid 3 jadinya. Lanas'alanna. 4 bahkan, ajma'in juga. Kan taukid lafzi dia. Ya kan? Berarti 4 taukid di situ. Berarti ayat ini adalah perkara yang penting. Intinya apa? Lanas'alannahum ajma'in. Pertanyaan kepada mereka semua. Akan ditanya semua yang kita lakukan. Berarti kalau ada orang yang mengatakan ada kemungkinan kita nggak ditanya nanti pada hari kiamat, maka ini perkataan yang menyelisih ayat ini, karena Allah di sini mentakkid beberapa kali di situ untuk menunjukkan bahwasanya pasti terjadi. Gitu. Jelas ya? Baik. Kemudian nomor 5, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Apa ini? Tolabi, ibtidai, tolabi atau ingkari? Ibtidai, karena nggak ada takkid di situ. Nomor 6, qala Abul Ala al-Ma'ari wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastatihul awailu. Wa insyaallah. Ya. Ini tolabi, ibtidai atau ingkari? Ini nau' yang kita tidak sedang membahas gorot. Apa ini? Wa inni, udah jelas saja itu. Tolabi. Ya. Adapun gorotnya apa gorotnya di sini? Apa gorotnya di sini? Aku, meskipun aku itu orang datangnya belakangan, tapi aku bisa udah katakan, oh ini di awal. Ana, kan asal katanya ana itu. Jadi ini fakhar berarti ya. Wah ini sungguhnya aku meskipun aku datang belakangan tapi aku bisa membuat sesuatu yang tidak bisa dibuat sama orang-orang yang datang lebih dahulu. Baik, kemudian nomor 7, qala Abu Tamam as-saifu asdaqu amba'an minal kutubi fi haddil haddu bainal jiddi wal la'ibi. Pedang itu lebih jujur dalam memberitahukan sesuatu daripada kitab-kitab. Ya. Jadi dia membedakan antara yang sungguh-sungguh sama bercanda. Nah, ini apa jenisnya nih? Ibtidai. Nah, ibtidai tujuan apa namanya? Nomor 6 tadi bukan apa tadi nomor 6 jawabannya? Ibtidai, tolabi atau ingkari? Tolabi ya, tolabi. Tapi kalau gorotnya fakhar ya, gorotnya fakhar. Nomor 7 ini ibtidai dan gorotnya al-hasu ala sa'i. Nomor 8 afatur ra'i al-hawa. Ini ibtidai. Ini pernah dengar ya antum? Salah. Baik. Tadribus sadis ij'al akhbar al-ibtidai al-atiyah minan nau'it talabi marrah wa minan nau'il inkari marratan ukhra. Di sini ada khabar ibtidai. Kita rubah menjadi khabar talabi. Ya. Kemudian kita rubah lagi menjadi khabar ingkari. Berarti cuma kita tambahkan takkid saja. Yang pertama qaulul haqqi lam yada' li sadiqan. Kita rubah. Inna qaulal haqqi lam yada' li sadiqan. Kemudian kalau kita jadi ingkari, laqad kana qaulul haqqi lam yada' li sadiqan. Laqad ada 2 di situ kan, lam dan qad. Baik. Nomor 2, ramiyatun min ghairi ramin. Ramyatun min ghairi ramin. Ya. Inna ramyatan min ghairi ramin. Ini tinggal tambahkan inna laqad ya.
Nomor 3, qata'at jahizatu qaula kulli khatibin. Jahizah ini nama orang ya. Ya, qata'at kulla nama perempuan ya, nama perempuan memotong qaula kulli khatibin. Dia memotong perkataan, berarti laqad qata'at ya. Itu untuk ingkari. Nomor 4, masari'ur rijal tahta buruqi at-tama. Ini masal juga ya. Inna masari'ar rijal tahta buruqi at-tama. Laqad kanat masari'ur rijal tahta buruqi at-tama. Nomor 5, afatur ra'i al-hawa. Inna afatur ra'i al-hawa. Dari Bosabi, mathil lima ya'ti bi uslubika jumlah khabariyah tufidul fakhr. Buat jumlah khabariyah yang makna fakhr. Contohnya apa? Ya, yang menunjukkan kebanggaan buat diri sendiri. Misalkan apa? Ana talibun mujtahidun. Ada fakhr. Nomor 2, jumlah khabariyah tufidu idharat dha'fi wal ajzi. Menampakkan kelemahan. Ya, apa misalkan? Ya, dha'ufa qadamayya misalkan. Yang dha'ufa qadamayya, telah melemah kedua kakiku misalkan. Misalkan habis lari pagi ya, lemas kakinya. Itu namanya izharu ad-dha'af. Izharu ad-dha'af itu bukan berarti minta dikasihani, bukan. Minta dikasihani itu istirham namanya. Ya, izharu ad-dha'af ya sudah, izharu ad-dha'af begitu. Ya, menampakkan kelemahan, mengeluh lah istilahnya ya. Mengeluh kan enggak selalu dia minta dikasihani gitu. Nomor 3, jumlah khabariyah tufidul istirham. Nah, ini dia meminta rasa kasihan, belas kasihan yang kurang lebih sama dengan idharul dha'af tadi. Ya, sungguhnya aku itu berasal dari keluarga miskin, tidak punya harta yang banyak. Nah, itu namanya istirham. Nomor 4, jumlah khabariyah tufidul hasi ala sa'i. Contohnya misalkan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ini namanya al-hasu ala sa'i. Nomor 5, jumlah khabariyah tufidu idharat tahassur. Ya, misalkan ya laitani kuntu turaba, itu tahassur itu. Ya. Andai saja hari ini turun hujan misalkan, maka tidak akan panas cuacanya. Ini namanya idharut tahassur an syai'in mahbubin. Baik. Itu dia terlibat dari dars at-tsalits. Insyaallah akan kita ambil nanti di pertemuan selanjutnya uslubul insya. Ya, jadi khabar kemudian insya lawannya itu di ad-dars ar-rabi. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan antum coba-coba hafalkan nanti bait syair yang ada di halaman 47 ini ya. Da'il ayyama taf'al ma tasha wa tib nafsan idza hakamal qada. Ini syair dari Al-Imam Asy-Syafi'i dalam diwan beliau. Syair yang masyhur, banyak diulang-ulang, banyak disebut-sebut oleh para asatidzah, disebutkan dalam buku-buku juga. Silakan antum coba hafalkan nanti. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.